Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita berkesempatan hadir mensyukuri berbagai macam nikmat-Nya dan senantiasa memujinya. Di antara cara kita mensyukuri nikmat-Nya adalah dengan menuntut ilmu. Maka berbahagialah hari ini kita bisa hadir kembali di majelis ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, hidayah dan karunia-Nya, sehingga Allah gerakan hati kita berkumpul di tempat meskipun online ya, tapi di tempat yang mulia ini. Oleh karena itu, mengingat kembali dan merenungkan kembali kenapa kita belajar bahasa Arab, tentunya agar kita bisa memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar bisa memahami perkataan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya, faidah yang dapat kita ambil di malam hari ini adalah muqaddimah yang dijelaskan oleh sebagian para ulama, bahwasanya mereka pernah mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah wa hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Ad-dunya, kita sudah pernah belajar ya, dunia. Apa artinya dunia ya ikhwan? Apa artinya dunia? Masih ingat? Ada Pak Andriana, alhamdulillah ya, hadir ya. Pak Fahri, Pak Rafiq, dan Pak Rian. Apa yang antum ketahui tentang dunia? Apa itu dunia? Pak Rafiq, silakan. Tafadhol. Silakan. Naam. Pak Rafiq, Pak Andriana, Pak Fahri, Pak Rian. Apa itu dunia? Dunia ada du, ada apa tempat ya rendah itu Ustaz yang waktu itu Oh, tempat yang rendah. tempat yang rendah. Thayyib. Syukran. Pak Rafiq, bagaimana Pak Rafiq? Apa itu dunia? Belum ada suaranya. Khawatir ada masalah di suara ya, mic ya. Mic sudah menyala ya, tapi belum ada suara. Baik, qadarullah terputus ya. Sepertinya ada gangguan signal ataupun gangguan lainnya. Ya, kalau kita bicara dari apa yang disampaikan oleh Pak Andriana, tempat yang rendah betul. Ad-dunya diambil dari kata adna. Bukan hanya rendah, tapi dekat, cepat, ya, singkat. Adna. Dunia, tempat yang rendah ini, tempat yang singkat ini, mazra'atul akhirah. Ya, mazra'ah itu artinya adalah
ladang atau sawah. Ya. Al-akhirah, akhirat, ladang bercocok tanam untuk ke negeri akhirat. Tempatnya menanam, tempatnya beramal. Itulah namanya dunia. Ya, tempatnya bekerja. Itulah yang namanya dunia. Maka ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Apa yang kita tanam, ya, itu akan kita tuai nanti di negeri akhirat. Rasa capek dan letih lillah untuk Allah, dengan lil makhluk untuk manusia, itu akan dituai nanti di yaumil akhir, di hari akhir. Makanya ada kata mazra'ah, itu artinya sawah kalau secara bahasa ya. Ya, meskipun ladang itu ada sendiri ya, kosakatanya haklun, ada di buku Durusulullah. Ya, mazra'ah artinya sawah, tempat bercocok tanam. Akhirat, yaitu negeri akhirat, tempat bercocok tanam untuk menuju negeri akhirat. Itulah yang namanya dunia. Artinya apa? Ya, orang bekerja, beramal, berbuat, ya, kebaikan itu untuk bisa menuai pahala akhirat. Ya, menuai pahala nanti di negeri akhirat. Wahubbud dunya diambil dari kata ahabba. Ahabba yang artinya cinta. Ya, mencintai ahabba. Hub artinya cinta. Kecintaan namanya mahabbah. Mahabbatullah. Kecintaan kepada Allah. Ya. Hubbud dunya. Cinta. Ad-dunya. Ini salah satu susunan yang sama dengan mazra'atul akhirah. Susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Murajaah juga ya. Ini adalah mudhaf. Dan ini adalah mudhafun ilaihi. Ya. Sama hubbud dunya juga sama. Cinta terhadap dunia. Ya. Cinta terhadap dunia atau cinta dunia. Yang saat ini ya banyak sekali manusia terkena dengan fitnah ini. Disebut dengan hubbud ad-dunya. Cinta kepada dunia. Ra'su kulli khati'atin. Ra'su adalah kepala. Ra'sun. Ya, ra'sun itu artinya kepala. Ya. Induk, inti. Ya. Kulli, setiap. Diambil dari kata kullun. Mungkin pernah mendengar kata kullu bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ya. Bisa kullu, kulla, kulli. Ya. Nah, ini adalah ra'su kulli khati'ah. Induknya atau inti segala khati'ah, yaitu kesalahan. Ya. Dari kata khata'. Khata'un. Ya. Khata' itu artinya kesalahan. Ya. Naam. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka dunia yang saat ini kita jalani adalah
tempat menanam untuk menuju akhirat. Dan orang yang cinta terhadap dunia, inti dari segala kesalahan. Kesalahan-kesalahan itu di setiap kehidupan pasti ada. Nah, itulah yang namanya hubud dunia. Ya, cinta kepada dunia. Adakah tempat yang tidak ada kesalahannya? Adakah makhluk yang tidak memiliki kesalahan? Nah, itu pertanyaannya. Ada nggak kira-kira ya ikhwan? Ada. Hah? Ada. Ada tidak tempat yang tidak ada kesalahannya? Ada tidak makhluk yang tidak punya salah? Tidak, Ustaz. Tidak ada. Artinya apa di sini? Ya, tempatnya kesalahannya itu di dunia. Tempatnya kesalahan semua perkara. Dalam rumah tangga pasti ada kesalahan. Ya, dalam bekerja pasti ada kesalahan. Ya, di dalam perjalanan, dalam ilmu-ilmu lain ada aja kesalahan. Ya, kekurangannya. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Ya. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita bahwa kalau kita banyak salahnya ketika belajar bahasa Arab, ketika kita banyak salahnya ya dalam berumah tangga, ketika banyak salahnya dalam bekerja, mencari nafkah, ingatlah bahwa itu namanya ad-dunya. Ya. Apalagi kalau cinta terhadap dunia, semua pasti salah. Ya, semua pasti akan menuju kepada kesalahan. Ya, fahim tuh insyaallah. Nah, Fahimna Kalau insyaallah. makhluknya itu maksudnya manusia gitu apa gimana, Ustaz? ya kalau kita bicara ya kesalahan itu jika disertai dengan kecintaan terhadap dunia. Siapa dalam hal ini ya manusia. Oh, Tapi kesalahannya secara kecintaan dunia gitu maksudnya, Ustaz. ya bagi orang yang cinta terhadap dunia pasti akan menuai kesalahan demi kesalahan. Meskipun kesalahan itu bagian dari dunia yang tidak bisa dihilangkan. Contoh, ya, kita bicara bukan hanya manusia, binatang juga punya salah. Ya, kenapa? Karena ada hari pengkisosan nanti di padang mahsyar antara binatang dengan binatang. Mungkin menzolimi dengan menzolimi binatang yang lain, gitu ya. Nah, itu secara tabiat dari kehidupan dunia. Tapi lebih-lebih lagi, jika ada manusia yang cintanya terhadap dunia, maka akan berakhir yang namanya ra'su kulli khati'ah. Inti atau induknya atau kepalanya setiap kesalahan. Itulah yang namanya cinta terhadap dunia. Orang sholat bisa dikategorikan salah. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Oh, ada apa memang? Alladzina hum an sholatihim sahun. Lalai sholatnya. Kenapa kok bisa lalai sholatnya? Alladzina hum yura'un. Karena ingin dilihat. Ya, apa benefit yang didapatkan? Keuntungan dunia. Mau dipuji. Mau disanjung. Mau dijadikan, oh ini orang soleh. Ya, pahlawan. Dan lain sebagainya. Ya, apakah itu bagian dari hubud dunia? Ya, ikhwan. Iya, Ustaz. Iya, sahih. Karena itu bagian dari orang
yang cinta terhadap dunia pasti itu adalah inti dari segala kesalahan. Segala kesalahan intinya akibat cinta terhadap dunia. Nah, ini menjadi renungan ya bersama kepada kita semua. Kalau kita sering salah, ya, lalu ternyata kita lebih-lebih lagi cinta terhadap dunia, wah itu pasti akan ada muncul kesalahan-kesalahan berikutnya. Ya, akan muncul kesalahan-kesalahan berikutnya. Tapi kalau kita berharap bahwa dunia adalah mazra'atul akhirah, kesalahan yang kita lakukan itu akan memperbaiki diri kita dan menjadi hamba yang pandai bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum insyaallah? Inna insyaallah. Fahimna Insya insyaallah. Baik. Nuwasilu dirasatana fi hadhihi al-lailah. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi natikina biha. Aina wasalna? Sampai halaman berapa kita ya ikhwan? Ada yang masih ingat? Allah. 52, khalas? Ya, di halaman 52 ya, bagian 2. Khalas ya ikhwan? Udah Ustaz. Sudah ya? Bagian 2 sudah ya? Masuk bagian 3 ya? Di Ana yang kemarin nggak ikut Ustaz. Naam. Kalau tidak salah Pak Rafiq ikut nih. Paling pertama nih. Belum Ustaz. Belum ya? Catatan Ana Bagian- halaman 50. Iya. 52 iya belum. Bagian 2 ya? Baru 51 selesai, 52 kayaknya belum sama Belum sekali. ya, bagian 2 ya. Baik. Ya, bila demikian kita masuk kepada latihan ya ikhwan. Bagian 2. Kita masih berkutat pada pembahasan yang namanya naat dan apa? Man'ud. 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 Ya, ini akan terus ada nih. Itu harus catat. Ya, pembahasan naat dan man'ud itu akan terus ada. Ya, baik itu dalam Al-Qur'an maupun hadis maupun percakapan bahasa Arab, perkataan ulama dan lain sebagainya. Ya, kita masuk kepada latihan. Imla, isilah fil farogi, di tempat yang kosong, fima yang berikut ini. Bin na'ti, dengan menggunakan na'at. Susunan na'at man'ud ya. Sifat. Alladzi baina qausaini, yang ada di dalam kurung. Baina qausaini, dalam kurung. Ba'da tahliyatihi, setelah ya ditegakkan atau dimasukkan ya alif lam indal luzum, ya, yaitu menggunakan alif lam ya sesuai dengan yang diwajibkan. Apa yang diwajibkan? Apabila man'utnya ya beralif lam, maka naatnya juga beralif lam. Ya, jadi naat itu mengikuti man'utnya. Naat itu mengikuti man'utnya. Ya, dalam beberapa sisi. Yang pertama masalah alif lam, ataukah tidak menggunakan alif lam. Ya, yang kedua mudzakkar atau muannats. Ya, mengikuti. Ya, kita baru 2 yang menjadi ciri-ciri ya antara naat dan man'ut, kita baru 2 poin
menggunakan alif lam atau tidak. Yang kedua, susunannya mudzakkar atau muannats, ya. Belum berkaitan dengan jamak ataupun kosakata majemuk, ya. Kata majemuk jumlahnya banyak. Ya, itu belum kita bahas karena belum dipelajari. Kita masuk ke raqam wahid, ya. Di sini ada kalimat ainal mudarrisu. Ainal mudarris. Ya. Lalu di dalam kurung ada kalimat apa, ya ikhwan? Jadidun. Jadidu. Jadidun dalam kurung. Maka dimasukkan menjadi susunan naat man'ut. Jadinya apa? Ainal mudarrisu. Mudarrisul Jadidun. Jadidu. Mudah, ya. Jadidu. Iya. Karena kalau ditanya ini namanya naat. Ya. Kenapa naatnya menggunakan alif lam? Karena man'utnya Alif lam. Pakai alif lam. beralif lam. Naat mengikuti man'utnya. Dalam urusan alif lam atau tidak, dalam urusan mudzakkar atau muannats. Ya. Baik. Kita lanjut. Di mana guru yang baru? Raqam isnan. At-tajiru ... fis-suqi. Apa jawabannya, ya ikhwan? Tajirul kabiru Fis. suki. Fis-suqi. At-tajirul kabiru fis-suqi. Artinya pengusaha yang besar di pasar. Di dalam pasar. Sahih. Pengusaha yang besar. Pedagang yang besar, pengusaha yang besar. Sahih. Masya Allah. Ya. Ini nomor 1 dengan nomor 2 sama, ya. Karena at-tajiru menggunakan alif lam. Kita lihat nomor 3, rakam salasah. Ana talibun ... apa jawabannya, ya ikhwan? Ana talibun. Ana tolibu. Kodimu. Qodimun. Tolibun. Ana talibun qodimun. Sahih. Ana talibun. Ya, perhatikan tadi ada yang menjawabnya qodimu. Ya. Jadi harus diperhatikan harokat akhirnya. Ya. Talibun qodimun yang betul. Kenapa dia bertanwin? Ya, talibun bertanwin, qodimun bertanwin. Karena musuh dari tanwin itu adalah alif dan alif lam. Contoh, kalau dia menggunakan alif lam maka menjadi ana at-tolibu. Al-qodimu. Nah, jadi tidak boleh ada tanwin pada kosakata yang beralif lam. Ya. Sebagaimana kosakata yang tidak ada alif lamnya harus bertanwin. Betul. Ya, jadi bacaannya qodimun, ya, tanwin. Harus diperhatikan. Toyib. Dan ini adalah susunan naat man'ut. Naatnya qodimun, man'utnya adalah talibun. Naat yang mengikuti man'utnya. Ya. Karena talibun tidak menggunakan alif lam, maka qodimun juga tidak menggunakan alif lam. Inilah susunan naat man'ut. Berikutnya rakam 4. Jalasa talibu ... khalfa Muhammadin. Apa jawabannya? Ya, ikhwan.
Tolibul Jelas. jadidu. Nah, Tolibul jadidu. nah dijawabnya dari awal Jalasat ya. tolibul jadidu. Lalu masih ada lanjutannya kan? Khalfa Muhammadin. Muhammad. Khalfa Muhammadin sahih, Muhammadin. Muhammadin. Iya, sahih, Masya Allah. Jalasat talibul jadidu khalfa Muhammadin. Ya, talib, murid, jadid, murid yang baru. Jalasa, duduk. Khalfa, di belakang. Muhammad. Muhammad. Kenapa Muhammad, harokatnya Muhammadin? Karena khalfa adalah bagian dari al-dzarfu. Sudah pernah belajar kan kita ya? Dzaraf. Keterangan tempat dan keterangan waktu. Di mana keterangan tempat dan keterangan waktu dzaraf itu mengikuti rumus dari huruf jar. Di mana huruf jar mengkasrokan harokat akhir. Ya. Maka Muhammadun jadi Muhammadin. Hamidun jadi Hamidin. Nah, istilahnya begitu. Karena ketemu khalfa. Fahimtum? Fahimna insyaallah. Fahimna. Apa Ustaz? Gimana tadi Zorof? Ya, dzaraf itu artinya adalah keterangan tempat atau keterangan waktu. Ya. Dan dzaraf mengikuti rumus huruf jar. Ya, mengikuti rumus huruf jar. Ya. Di mana huruf jar mengkasrokan harokat akhir. Ada banyak sebenarnya dzaraf itu. Ya, kita baru taunya khalfa. Ya, dulu kita pernah belajar juga kok namanya amama. Apa artinya amama? Murajaah ini. Ada amama, ada ba'da amama di depan. Khalfa di belakang, ada ba'da, ada qobla. Ba'da apa ba'da? Pada setelah, Qobla sebelum. belum. Ya, Ba'di. itu ya ada ba'diyah. Salat ba'diyah, salat yang dilakukan setelah salat wajib. Salat sunnah ba'diyah. Salat sunnah qobliyah. Itu dari kata qobla. Ya. Oh, nanti kita ketemuan ba'da zuhur ya. Nah, kalau bahasa Arab yang benar, ba'da zuhri. Ba'da asri. Nah, ba'da subhi. Subuhu jadi subhi. Ya. Karena dia dzaraf. Dzaraf itu bahasa kitanya keterangan tempat atau keterangan waktu. Ba'da qobla adalah keterangan waktu. Kalau amama, khalfa, dan lain sebagainya, keterangan Tempat. tempat. Sahih. Alhamdulillah. Fahimtum? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Nah, insya Allah. Ya, jadi kita hanya kenalan aja ya, tapi tidak memperdalam dulu. Karena dzaraf nanti ada macam-macamnya, jenisnya, perubahannya. Ya, beda dengan huruf jar. Mirip tapi tidak sama. Kembar tapi beda. Ya, itulah namanya dzaraf dan huruf jar. Ya. Thayyib. Selanjutnya, ya ikhwan, rakam khamsah. Silakan langsung dibaca dengan jawabannya. Wahid, isnan, salasa. Manil
Walad. Manil Waladun. waladadu. Manil Oh. waladut. Tawilul Tawilu ladzi. Tawilul alladhi. Ya ladzi. tawilul ladhi. Tawilul Kharaja. ladzi. Kharaja. Kharajal. Betul. Amin. Al-ana. Al-ana minal fasli. Masya Allah. Sahih. Ya. Manil waladut tawilul ladhi kharajal ana minal fasli. Kok kenapa ini manil? Bukannya man al-waladu. Nah, ini menarik. Ya, sudah pernah kita bahas belum? Ya, Ikhwan. Belum kayaknya. Belum, Ustaz. Belum ya. Baik. Ini masuk ke dalam hukum membaca Al-Quran juga masuk tuh. Nanti kita bahas ya. Ya. Beberapa kosakata yang bertemu antara sukun bertemu dengan alif lam. Contoh man. Ya, man. Nunnya sukun nggak? Nun sukun. Nunnya sukun. Nun sukun kan man. Ya, apabila sukun bertemu dengan alif lam, ya, maka harokat nunnya menjadi kasroh. Kenapa dia kasroh? Karena, mohon perhatikan, karena sebelum huruf nun ada huruf mim yang harokatnya apa? Fathah. Fathah. Kebalikannya. Ya. Berbeda dengan min. Min. Ketemu dengan al-waladu. Samalah al-waladu juga. Al-waladu. Misalkan ya, ada kata al-waladu. Ya. Maka nun sukun yang harusnya, ya, nun yang harokatnya sukun, hilang. Berubah menjadi fathah. Berubah menjadi fathah. Ya. Kenapa fathah? Karena nun sebelum nun ada mim yang harokatnya Kasroh. kasroh. Ya. Kebalikannya. Ya. Fathah itu kebalikannya kasroh. Kasroh kebalikannya adalah fathah. Ya. Ini kaidah nih. Harus dipahami. Ya. Kalau artinya sama, Ustaz. Artinya sama. Kalau min dengan minal walad artinya sama. Dari juga. Cuman ada tambahan dari anak kecil. Minal waladi. Man siapa? Al waladu anak kecil. Berarti manil waladu siapa anak kecil. Artinya sama. Hanya bacaannya yang berbeda. Ya. Itu nanti dipraktekkan di dalam Al-Quran tuh banyak. Ya. Minal jinnati wan nas. Ada kan minal jinnati wan nas. Kan harusnya kan min. Kan kita belajar min. Di buku kan min. Ya, min, ila, fi, ala. Itu adalah huruf jar. Kan begitu. Ya, ketemu alif lam jadi minal. Man juga sama. Ketemu alif lam jadi manil. Balikannya. Ya. Apakah hanya huruf jar saja? Tidak. Pokoknya semua sukun yang bertemu dengan alif lam, lihat dulu belakangnya. Ya, belakang sukun itu ada harokatnya apa? Ya.
Nah, kasih contoh. Nih, kalau ini kan min sama man itu kan huruf ya. Nah, isim. Kita masuk ke coba fiil. Ada kata kerja namanya, kita pernah mendengar kata zahaba. Apa? Zahaba. Arti zahaba. Zahaba Zahab. mau itu Bu Ustaz. Ya, zahaba doma betul. Ya, ya. Zahaba dalam Al-Quran, dalam hadis ada, di buku ada zahaba ilal masjidi. Misalkan ada kata zahaba tapi ditambahkan tak yang bersukun. Bertemu dengan at-tolibah. Berarti cara bacanya jadi apa? Lihat nih, tak bersukun, harokat sebelumnya apa? Fathah, Fathah. Berarti lawannya fathah apa? kasroh, Kasroh. Berarti taknya menjadi nasrabati, sahih. Zahabatit tolibatu. Seorang pelajar pergi. Seorang pelajar perempuan pergi. Ya. zahabanya pergi Ustaz ya. Ya. Lalu ada tak yang bersukun, itu menunjukkan Itu domir. taknya apa artinya ya? Nah, Udah, tak yang bersukun itu artinya adalah dia perempuan. Dia perempuan, yaitu si pelajar perempuan. Ya. Tahu dari mana perempuan? Lihat harokat apa, huruf terakhirnya apa ini? Tamat buto. Iya, betul. Kata kerja juga bisa jadi mu'annas, ikhwah. Ya, mu'annasnya untuk kata kerja zahabat. Ya, kita nggak fokus ke situ, fokus ke perubahannya, bacaannya ya. Nanti ada pembahasannya sendiri. Ya, ada pembahasannya sendiri. Ya, fahimtum insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Jadi siapa anak kecil ya yang tinggi, anak kecil yang tinggi ya. Yang alladzi itu artinya yang ya. Kharaja, keluar, al-an, sekarang, minal fasli, dari ke kelas. Kelas. Naam, sahih. Rakam sittah, kita lanjut dulu. Ya, Ammarun waladun titik-titik. Silakan dibaca bersama-sama jawabannya. Wahid isnan salasa. Ammarun waladun Ammarun waladun kosi qasirun. Waladun qasirun sahih. Ya, artinya Amar walad anak mm, Amar anak kosir yang yang ini kosir saya sifat nih qasir nih. Qasir itu lawannya tinggi. pendek. Iya, pendek. Bukan bentuk penghinaan ya. Ya. Tapi memang anaknya pendek. Gitu ya. Ammarun waladun qasirun. Nah, waladun adalah man'ut, qasirun adalah naatnya, sifatnya. Sahih. Berikutnya, rakam sab'ah. Silakan dibaca langsung jawabannya. Faisalun. Faisalun Faisal Tabibun Tabibun syahirun. Syahirun. Apa artinya tabibun syahirun? Faisal dokter Dokter yang ah dikenal. dokter yang ya Terkenal, syahir. Syahirun
kita sering mendengar kata masyhur. Masyhur itu sudah jadi bahasa Indonesia kan ya? Iya. Ya, ada nama masyhur ya. Naam. Ya, masyhur itu artinya terkenal. Ya, sahih. Rakam thamaniyah, kita percepat. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid isnan thalatha. Liman. Liman Hadza. hazal Hadza Liman. hazal Hadza. Liman. Hadza. sariru Liman hadza sariru. Apa nih? Maksurun atau al-maksuru? Suruh. al-maksuru. Sariru maksuru jadinya Ustaz ya. No, Sariru al-maksuru. al-maksuru. Kenapa? Limada? Karena sarir itu beralif Sariru. Sariru alif lam. alif lam, maka naatnya al-maksurun jadi al-maksuru sahih. Artinya apa? Liman hadzas sariru al-maksur. Liman. Li artinya milik. Milik. Artinya Milik siapa? siapa? Haza milik siapa? Sariru. Sarir. Mana sarir? Biasanya kalau orang di kamar ada apa? Ada barang apa tuh di kamar? Kasur. Iya. Tapi lebih tepatnya kan kalau kasur ada dipannya. Nah, satu paket tuh namanya apa? Tempat tidur. Tempat tidur, Tempat sahih. Kalau kasur sendiri bahasa Arabnya adalah firashun. Firashun. Ya, firashun. Kasur. Ya. Kalau sepaket ada dipannya, ada ranjangnya, ya, tempat tidur, ranjang. Nah, itu namanya sarir. Sarir. Ya. Nah, al-maksuru milik siapa? Al-maksur. Tempat tidur yang Maksud. Rusak. rusak. Maksud. Maksur. Suruh. Al-maksuru as-sarirul maksuru artinya tempat tidur yang rusak ini. Milik siapa tempat tidur yang rusak ini? Seperti itu. Thayyib ya. Alhamdulillah. Selanjutnya rakam tis'ah. Silakan dibaca bersama-sama jawabannya wahid isnan salasa. Hadza qalamu maksur. Hadza qalamu maksuru. Maksud. Hadza qalamu atau qalamun? Pakai alif lam nggak Qalamun. itu? Oh, qalamun. Qalamun Qalamun. Qalamun. Maksurun. Maksurun sahih, dua-duanya bertanwin karena tidak ada alif lamnya. Apa artinya hadza qalamun maksurun? Ini pena yang rusak. Pena yang rusak atau patah. Ya, maksurun itu menyesuaikan dengan yang namanya yang disifati. Bendanya yang disifati. Kalau pena biasanya rusak atau patah. Kalau kasur biasanya atau ranjang biasanya rusak. Ya. Tayyib. Yang nomor rakam rakam asyarah nomor 10. Kita sampai 11 ya. Silakan dibaca sama-sama wahid isnan salasa. Aina. Ainas sikinu. Aina sikinu. Sikinu. Hadda. Al-haddu. Sikinu. Sikinul haddu.
Ya, dalnya bertasydid. Haduh. Sahih. Haddu. Aina sikinul haddu. Karena sikin adalah menggunakan alif lam, hadun jadi al-haddu. Ya, ini menarik ya di sini. Apa artinya aina as-sikin? Mana sikin? Di mana Mm-mm. sikin Bukan kaki, bukan. Kaki sikil Sikil. ya. Ya, ini sikin. Sikil. Sikin ini kalau kita di dapur mau motong pakai apa? Pisau. 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 Sahih. Oh, Ya, al-had. Had itu kalau kita tahu hukum had, nah hukum hudud, ya, Potong. hukum potong, bukan, iya hukum potong. Kenapa disebut dengan hukum potong? Karena menggunakan benda yang tajam. tajam, sahih. Jadi tebak-tebakan ya ini. Ya. Naam, sahih. Jadi aina sikinul had artinya adalah di mana pisau yang tajam. Tajam. Di mana Ya. pisau yang tajam. Pisau yang tajam. Makanya kan hukum Islam itu kan potong tangan, pancung, yaitu menggunakan benda yang Tajam. tajam. Namanya hukum hudud. Ya, hukuman had. Ya, hukuman had seperti itu. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Rakam akhir. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid itsnan tsalatsa. Liman. Betul. Yang mau berapa? Nomor 11 ya. 11. Liman, betul. Liman apa nih? Gimana? Liman hadhis sayaratu Sayaratul. sayaratul Jamilatu. Masya Allah. Sayaratul jamilatu. Artinya, Milik siapa? Saya rotu. Mobil. Saya rotu. milik siapa? Mobil. Mobil apa nih? Jamil. Bagus ya? mobil yang bagus. Mobil yang bagus. Yang bagus. Sahih. As-sayyaratul jamilatu. Ya. Aslinya adalah jamilu. Ya. Kenapa ada jamilatu? Karena mengikuti man'utnya. Sayaratu. Sayaratu dia beralif lam dan ada tak marbutoh mu'annas. Maka diikutilah menggunakan alif lam juga al-jamilatu dan harokatnya dan akhirannya tak marbutoh karena mu'annas. Sahih. Milik siapa mobil yang bagus ini? Ya, bicara mobil yang bagus ya, di Arab itu mobilnya bagus-bagus ya ikhwan. Iya. Ya. Apalagi pajaknya lebih bagus lagi di sana ya. Harganya lebih murah. Kalau di sini jadi mobil pribadi, di sana jadi mobil taksi. Ya. Seperti mobil-mobil mewah ya, jadi taksi di sana. Nah, itu disebut dengan sayyaratul jamilatu. Ya. Seperti itu. Fahim tum insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Tayyib. Hal min soalin ada yang ingin ditanyakan ya ikhwan? Silakan yang ingin bertanya. Tafadhalu. Berkaitan dengan pembahasan kita ataupun di luar ya, silakan boleh bertanya. Hal min soal. Maafi soal. Ya. Maafi soal. Alhamdulillah. Tayyib ya. Karena hari ini full ya, alhamdulillah sudah hadir semua.
kemungkinan akan diberikan tugas ya. Apakah berkenan ya ikhwan? Berkenan Ustaz. Berkenan Memang Ustaz. Ustaz. Insya Berkenan Allah ya. berkenan. Insya Allah berkenan. Alhamdulillah. Thayyib. Kalau berkenan, jadi kita akan memberikan tugas apabila hadir ya semuanya, biar enak ya semuanya bisa menyimak dan juga bisa memahami apa maksud dari pembahasan kita kali ini. Nah, berkaitan dengan tugasnya ada di bagian 3. Ya, ada di bagian 3. Sebenarnya ini adalah ini bukan hal baru ya. Ini pembahasan yang sudah pernah kita bahas. Ya, berkaitan dengan isim mausul. Namanya adalah ismun mausulun. Ya, mausulun. Isim mausul itu adalah kata sambung. Kalau bahasa kita kata sambung. Ya, kalau bahasa Indonesia kata sambung itu apa? Yang. Apalagi? Dengan. Dengan, maka, dan lain sebagainya. Kemudian, gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kata sambung itu cuma ada satu artinya, yaitu yang. Ya. Nah, yang dalam bahasa Arab ya dispesifikan berupa kosakata namanya alladzi. Tapi ini untuk mudzakkar, untuk laki-laki, satu orang. Untuk perempuannya namanya adalah allati. Pernah dengar allati? Allati. Allati tattali'u alal. Nah, afidah dalam ya Al-Qur'an dijelaskan. Ya, dalam surah Al-Humazah. Allati. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Dalam surah Al-Humazah juga. Allati. Nah, allati itu untuk mu'annas. Perempuan. Tugasnya adalah antum mengharokati. Nggak banyak. Mengharokati bagian 3 saja. Dari nomor 1 sampai nomor 5. Ya. Harokatnya harus semuanya ditulis. Jangan harokat akhirnya disukunkan. At-tolib. Nah, misalkan. Ya. Semua disukunkan kan kalau orang Indonesia gitu. Liman hadhihi as-sayyarah. Sayyarah. Saya Nggak tahu deh. Tuh apati pokoknya sayyarah gitu ya. Nah, itu namanya kita tidak belajar bahasa baku. Kalau bahasa amiyah seenaknya. Mau harokatnya apa gitu. Kadang nggak dibaca harokatnya. Ya bingung juga kita. Ya, tapi ngerti tuh Ustaz ya. ya Sama Amiyah. ngerti. Iya, sesama orang Arab ngerti. Atau orang yang Bahasa belajar Iqra bahasa itu amiyah. Ustaz ya. Kenapa? Bahasa pas Iqra. Bahasa Iqra. Iya, pas kau belajar Iqra kan sukunkan semua. Oh iya, bahasa Iqra iya betul ya. Disukunkan semua. Ya. Ya. Betul ya, ini bahasa amiyah biasanya. Ya, digunakan dan bahasanya ini tidak ada rumus. Ya. Itu kembali kepada simaiyah. Simaiyah itu pendengaran kita. Kita harus lebih banyak mendengar. Ya, mendengar oh ini penggunaannya begini ya, penggunaan begini. Ya, seperti itu. Kebiasaan budaya. Dan masing-masing negara beda-beda tuh. Kalau antum lihat ya ada postingan-postingan bahasa Amia di Mesir, bahasa Amia di Maroko beda lagi, bahasa Amia di Saudi beda lagi penggunaan kosakatanya. Ya, bahasa Amia di Yaman beda lagi. Nah, kalau orang udah asli orang sana,
Dia bisa belajar dan bisa tahu, oh ini orang dari Mesir ya. Ini orang dari Yordan. Dari logatnya, dialeknya, dari penggunaan kosakatanya. Tahu. Kenapa? Karena sudah tahu, sudah terbiasa. Budayanya orang sana, mereka belajari. Ya, seperti itu. Fahimtum insyaallah? Inna insyaallah. Fahimna insyaallah. Sedangkan yang kita pelajari itu kan bahasa Al-Quran. Universal. Kalau ditanya dari mana? Ya dari Indonesia. Oh bahasanya, Arabnya bahasa Arab baku. Ya, yang kita gunakan adalah bahasa Fusha. Jadi kita, iya. Kalau kita ajak ngobrol nih, kita nggak tahu nih orang dari mana. Karena menggunakan bahasa Arab universal. Fusha. Bahasa yang paling baku. Dan sekarang dianaktirikan di beberapa negara ya. Bahasa baku, bahasa Fusha itu dianaktirikan. Kenapa? Karena kuno. Ya, udah usang ya dengan zaman. Ya, sebagiannya lagi mengatakan ya tidak ada bahasa yang kontemporer ya. Kalau di dalam bahasa Fusha, bahasa Al-Qur'an. Makanya sekarang orang-orang Arab belum tentu bisa menerjemahkan Al-Qur'an. Meskipun Al-Qur'an bahasa Arab, tapi yang mereka gunakan adalah orang-orang sana mereka gunakan bahasa Arab Ammiyah. Ya, mereka harus terjemahkan lagi. Ya, seperti itu. Hal ladaikum soal? Ya, hal min soal? Silakan. Maafi soal. Maafi soal. Alhamdulillah. Ya, taib ini mungkin yang bisa disampaikan. Mohon diperhatikan. Bagian 3 ya, halaman 53. Ya, nomor 1 sampai nomor 5. Nah, itu yang digarisbawahi itu adalah isim mausul. Nanti kita banyak mengambil atau menemukan kata alladzi di dalam ayat Al-Qur'an. Termasuk ya ayyuhalladzina amanu, alladzina amanu. Itu juga isim mausul, alladzina. Ya. Seperti itu. Taib, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Ya, kami ucapkan syukran jazilan wa barakallahu fikum yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal ibadah dan pahala serta dimudahkan setiap urusan kita semua sebagai para penuntut ilmu. Amin. Allahumma amin. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Asyhadu an la anta ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Wa jazakallahu khairan wa fikum.